Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semua teman-teman pecinta sosiologi, mahasiswa, praktisi, peneliti ya. Kali ini, malam ini ya, ini tepat pukul jam 12:30 malam ya, saya ngevlog ya. Entah kenapa ini saya terniat pengen ngevlog membahas salah satu filsafat ya, aliran filsafat. Ini tentang filsafat cinta. Menarik ini kajiannya, ini tentang filsafat cinta, dan juga dalam ranah sosiologi mungkin bisa dikatakan masuk ke dalam ranah sosiologi cinta. Jadi sebelum kita membahas tentang filsafat cinta atau sosiologi cinta, saya minta semua teman-teman yang melihat vlog saya ini bisa mencatat ya beberapa poin-poin penting tentang filsafat cinta dan sosiologi cinta tentunya, agar ini bisa bermanfaat untuk kalian juga ya, yang nanti mungkin mahasiswa yang pengen mengambil kajian karya ilmiah akhirnya ya, skripsinya tentang fenomena-fenomena cinta ya. Baik. Saya minta semua teman-teman ya menyiapkan alat tulis dan kertas kosong atau buku buram ya, buku catatan lah, untuk bisa dipersiapkan untuk mencatat poin-poin pentingnya ini. Baik, saya langsung saja. Malam ini kita akan membahas salah satu filsuf ya dari teori kritis, yakni Erich Fromm. Erich Fromm ini dia salah satu pendiri mazhab Frankfurt ya, Frankfurt School di Jerman, yang terkenal dengan teori kritisnya. Nah, Erich Fromm ini dia dari Jerman. Dia dari Jerman, lahirnya 23 Maret 1900 ya. Dia lahir di Munchen ya, kalau nggak salah di Munchen. Ada salah satu pemikirannya yang begitu terkenal, yakni tentang bukunya The Art of Loving ya, seni mencintai. Ini begitu booming bukunya ini ya pada saat itu. Nah, Erich Fromm ini salah satu tokoh psikologi ya, ahli psikologi dari mazhab Frankfurt, dan dia terkenal dengan teori-teori psikoanalisisnya, teori-teori kritiknya terkenal di situ, dan beberapa tokoh-tokoh mempengaruhi pemikiran-pemikiran Erich Fromm ini. Di antaranya Sigmund Freud ya. Itu Sigmund Freud itu tokoh psikoanalisis yang kita kenal sejauh ini, pemikiran-pemikirannya begitu familiar ya, terutama di kalangan teori-teori ilmu sosial, di psikologi, sosiologi itu pasti semua tahu tentang Sigmund Freud ya. Kemudian Karl Marx tentu, karena teori kritik ini neo-Marxis ya. Jadi pasti ada pengaruh Karl Marx-nya. Yang kedua itu filsuf eksistensialis Soren Kierkegaard ya, Soren Kierkegaard. Yang keempat itu Max Horkheimer. Max Horkheimer ini generasi pertama masuk Frankfurt, sama dengan Adorno, dengan Marcuse sama. Dan yang terakhir adalah filsuf Baron de Spinoza ya. Inilah tokoh-tokoh yang mempengaruhi Erich Fromm. Nah, Erich Fromm ini dia teori-teori yang terkenalnya diantaranya teori kepribadian ya. Dia lebih pada kajian-kajian psikologi ya. Erich Fromm ini teori kepribadian, terus teori cinta ya. Ya, yang ini akan kita bahas ya. Teori tentang seni mencintai. Nah, ini menarik ini. Menarik. Ada 3 pertanyaan di termin pertama ini yang harus kita bongkar tentang apa itu cinta ya kan. Cinta itu apa, kata Erich Fromm. Terus dia aktif atau pasifkah cinta itu, dan mana yang lebih penting, mencintai atau dicintai? Itu 3 pertanyaan dasar yang harus kita jawab melalui pemikiran Erich Fromm tentang seni mencintai. Nah, ini menarik ini karena orang masih sangat jarang membahas ya. Setahu saya masih jarang mahasiswa yang membahas tentang fenomena-fenomena
percintaan remaja dalam bingkai sosiologis. Nah, ini salah satu teorinya. Nah, Fromm bilang kebanyakan orang mendefinisikan cinta itu di atas rasa suka, nafsu pada sesuatu. Nah, ini sifatnya kayak kebetulan gitu. Misalnya jatuh cinta. Jatuh cinta itu tuh pasti itu terbesit dari diri kita pada pandangan pertama. Ya, itu adalah nafsu, ya kan? Saya mencintai seorang perempuan yang pertama kali saya ketemu, yang saya temui dia cantik, putih, manis, ya kan? Dan tiba-tiba saya langsung jatuh cinta kepada dia. Nah, ini salah menurut Fromm. Cinta itu tidak bisa timbul seketika itu aja, tidak bisa. Itu hanya nafsu. Itu hanya ingin memiliki, tapi tidak ingin menjadi. Ya. Itu hanya to have, bukan to be, kata Erich Fromm. Nah, ini salah. Pemikiran-pemikiran jatuh cinta yang sifatnya mendadak, yang sifatnya itu tidak diprediksi, seketika itu muncul terhadap suatu objek yang membuat kita rasanya ingin memiliki. Nah, ya kan? Ketika saya ketemu dengan perempuan, sebelum pernah ketemu, dan ternyata perempuan itu cantik, manis, putih, dan saya ingin menjadi pacarnya, ingin memilikinya. Ini salah. Inilah yang katakan Erich Fromm jatuh cinta. Jatuh cinta itu kata Erich Fromm itu salah. Karena cinta itu tidak bisa tiba-tiba, kata Erich Fromm. Ya, apa iya cinta itu bisa hadir seketika itu? Tidak. Cinta itu ada prosesnya, dia harus dipelajari, ya kan? Cinta itu kayak seni, kata Erich Fromm. Orang belajar seni, orang bermain musik, orang bermain drama, ya nggak bisa dia otodidak, pasti dia belajar sebelumnya. Nggak bisa kita tiba-tiba yang sebelumnya kita nggak pernah main gitar, megang gitar, tiba-tiba langsung bisa main gitar. Nggak bisa, kata Erich Fromm. Tiba-tiba orang bisa main gitar, tiba-tiba orang bisa berlakon, main drama, nggak bisa. Pasti ada tekniknya, dipelajari dulu. Begitu juga cinta itu bagaikan seni, dia harus dipelajari. Ya, cinta itu harus ada teorinya, tidak bisa langsung dipraktekkan. Nah, sedangkan orang yang jatuh cinta sesaat pada saat itu namanya nafsu. Nah, nafsu itu tuh terjadi pada saat ketika itu aja, tapi tidak ada unsur konteks sejarahnya. Bagaimana dia bisa mencintai? Kok tiba-tiba langsung jatuh cinta? Nah, itu nggak bisa seperti itu, kata Erich Fromm. Jadi cinta itu bagaikan seni, dia harus dipelajari, dia ada tekniknya. Bagaimana cara mencintai seseorang yang benar, bagaimana cara mencintai objek yang benar. Tidak bisa serta-merta kita ketemu orang langsung pada pandangan pertama langsung jatuh cinta. Itu salah, itu nafsu, itu cinta tanpa teori, kata Erich Fromm kayak gitu. Nggak bisa, dia harus ada seninya. Nah, cinta itu harus dipraktekkan. Selain dipelajari, dia harus dipraktekkan. Jadi cinta itu bersifat aktif, bukan pasif, ya. Kita mempelajari teknik mencintai, mempelajari seseorang, bagaimana perilakunya, apa yang dia suka, ya kan? Apakah dia romantis ataukah dia cuek? Kita harus pelajari itu agar kita saat melakukan proses untuk mencintai dia, ya, itu ada seninya, ada caranya, ada prakteknya, ya kan? Kita nggak bisa tiba-tiba suka dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, tiba-tiba kita langsung jatuh cinta, langsung kita tembak. Nggak bisa. Kita harus mempelajari dulu apa yang dia suka, tipe cowok yang seperti apa yang dia suka, humoris kah, romantis kah. Kita harus mempelajari, dan kita harus menjadi orang yang dia suka. Kita harus memenuhi tipe-tipe seseorang yang dia suka, gitu kan. Misalnya saya
mendekati cewek, apa namanya, eh, si cewek itu suka tipe cowok yang humoris, otomatis saya harus berperilaku seperti cowok yang humoris. Inilah teknik mencintai, ya. Misalnya si cewek itu suka cowok yang pinter, otomatis saya berperilaku harus seperti cowok yang pinter di mata dia. Nah, teknik mencintai itu ada prosesnya, semua harus dipelajari. Nah, kata Eric Fromm gitu, hari ini kita melihat orang fokus hanya mencari apa yang dia suka. Apa yang dia suka. Misalnya orang mencari, ya contohnya cari pacar ya. Cari pacar terus. Tapi di satu sisi orang tidak belajar gitu. Bagaimana cara mencintai itu agar tujuannya dapat gitu. Nah, sekarang orang itu tadi ya, memiliki dan menjadi. Nah, orang banyak sekarang ingin memiliki itu apa? Memiliki objek yang dia cintai, tapi tidak memikirkan prosesnya menjadi. Nah, bagaimana dia menjadi seorang individu yang pecinta, bagaimana dia ingin menjadi seorang individu yang jago mencintai, itu tidak terpikirkan oleh orang sekarang. Orang hanya modal nekat ingin memiliki objek yang dia cintai. Orang hanya modal nekat ingin memiliki seorang perempuan yang dia cintai. Tapi dia tidak tahu tekniknya, bagaimana cara mendekati perempuan itu, apa yang dia suka. Ini yang kata Fromm ini salah. Untuk menjadi seseorang yang jago mencintai, yang handal dalam mencintai, terlebih dahulu dia harus memiliki to be dalam diri dia untuk mencintai segala sesuatu yang dia cintai. Jadi seorang individu, agar dia bisa menjadi pribadi individu yang jago mencintai, dia harus punya konsep memiliki itu terlebih dahulu. Menjadi. Dia harus mempunyai konsep untuk menjadi terlebih dahulu. Barulah ketika dia menguasai konsep menjadi, barulah dia pada proses selanjutnya, yakni konsep memiliki. Bagaimana ya dia dari belajar teori-teori cinta tadi, yakni dengan cara menjadi, proses menjadi, ingin menjadi, memiliki, dipraktekkan lah itu yang benar kata Eric Fromm. Jadi untuk menjadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada pribadi dulu. Bagaimana cara mencintai orang, bagaimana cara mencintai alam, bagaimana cara mencintai objek yang kita cintai, itu dulu yang penting. Jangan ujuk-ujuk langsung jatuh cinta tanpa ada prosesnya, itu salah katanya. Cinta itu seni, jadi harus dipelajari agar mahir dalam mencintai. Yaitu tadi kita kenal misalnya Khalil Gibran, dia kan pujangga cinta kan. Kita kenal Khalil Gibran dengan teori bukan teori ya, bukan dengan puisi-puisinya yang puitis, puisi-puisinya yang penuh makna cinta. Pada saat itu perempuan mana yang nggak klepek-klepek baca puisi-puisinya Khalil Gibran? Nggak ada, pasti semua klepek-klepek. Karena kenapa? Khalil Gibran dengan tulisan puisi-puisi yang mencintai, dia sudah mempunyai dasar teknik-teknik untuk mencintai. Dia sudah memahami betul bahwa cinta itu adalah seni. Dia harus dipelajari dulu. Ketika itu sudah dipelajari oleh Khalil Gibran, bagaimana cinta itu dibungkus dalam teknik teknik percintaan gitu, barulah dia tuangkan dalam tulisannya, dalam puisi-puisinya itu. Nah, sehingga dari puisi-puisinya itu ya, Khalil Gibran akhirnya bisa memiliki
memiliki apa? Memiliki perempuan. Akhirnya perempuan itu pada jatuh cinta dengan Khalil Gibran, dengan tulisan-tulisan Khalil Gibran. Ya kan? Sama kayak Zainuddin dalam film Tenggelamnya Kapal Panderwitz kan. Bagaimana Zainuddin ini bisa membuat hikayat-hikayat yang bikin perempuan terenyuh. Nah, padahal Zainuddin nggak ada dia jatuh cintanya hanya pada Hayati kan, hanya pada Hayati. Tapi karena dia diputuskan oleh Hayati, karena Hayati berpaling kepada orang yang lebih orang yang lebih saudagar kaya, akhirnya Zainuddin terbuang ke Jakarta kan, di Tenggelamnya Kapal Panderwitz itu. Akhirnya dia membangun tulisan-tulisan hikayat-hikayat cinta yang penuh dengan ratapan dan puitis itu. Akhirnya dibaca oleh seluruh perempuan-perempuan di Indonesia hikayat-hikayat itu. Akhirnya perempuan menangis, luluh, lantak hatinya melihat keadaan Zainuddin dan ingin membantu Zainuddin, misalnya ingin menjadi pendampingnya Zainuddin. Padahal Zainuddin tidak ada jatuh cinta lagi setelah Hayati memutuskannya, tidak ada jatuh cinta kepada seorang perempuan lagi. Tapi perempuan ingin menjadi pasangannya, ingin menjadi pendampingnya. Nah, ini bukti bagaimana Zainuddin ini dalam mencintai, dia terlebih dahulu mempelajari konsep to be, menjadi, bagaimana menjadi pribadi yang dicintai banyak orang, bagaimana menjadi pribadi yang mampu yang mampu atau handal dalam segi percintaan. Nah, ketika ini udah dia kuasai, dia tuangkan dalam hikayat-hikayatnya, sehingga hikayat-hikayatnya ini menjadi alat untuk Zainuddin bisa memiliki perempuan. Tapi Zainuddin nggak pernah, dia hanya cinta pada Hayati. Jadi seni mencintai itu ada 2 poin utama untuk bisa menjadi pribadi yang bisa jago mencintai. Itu ada 2. Yang pertama, kita harus mempelajari dulu menjadi, to be. Kita harus mempelajari tekniknya. Bagaimana kita bisa mencintai, apa yang harus kita cintai, perempuan yang seperti apa yang harus kita cintai. Kita harus pelajari itu. Ini teorinya. Kalau kita udah menguasai itu, kata Fromm, barulah kita praktek, turun lapangan dengan cara menguasai teknik memiliki, to have. Jadi bagaimana kita setelah menguasai to be, kita menjadi to have, menjadi pribadi yang handal dalam mencintai, menjadi pribadi yang jago dalam mencintai. Sehingga kalau kita udah menguasai 2 konsep ini, kita memandang perempuan tidak lagi pada jatuh cinta, tapi kita memandang perempuan itu, bagaimana perempuan itu bagian dari cinta kita, bagian dari proses cinta kita. Bukan lagi memandang perempuan itu ingin memiliki karena berdasarkan nafsu, berdasarkan pertemuan pertama, pandangan pertama, tidak lagi. Tapi kita memandang cinta seorang perempuan itu yang harus kita miliki berdasarkan proses-proses kita mempelajari cinta itu sendiri. Ya ginilah kalau membahas filsafat itu ya, bahasanya rumit ya, bingung, jelimet. Tapi saya harap kalian paham lah tentang bagaimana teknik mencintai ya. Teknik mencintai itu bagaikan seni, kata Erich Fromm. Saya ulangi sekali lagi, dia tidak bisa otodidak, dia tidak bisa serta-merta kita ketemu perempuan di jalan cantik sesuai kriteria kita, tiba-tiba kita jatuh cinta terus kita tembak dia. Nggak bisa seperti itu. Itu namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu salah, kata Erich Fromm, karena itu hanya terjadi pada saat konteks itu aja, tapi nggak ada proses sejarahnya bagaimana kita mempelajari cinta itu, nggak ada. Jadi yang harus dipelajari, kata Erich Fromm, kita harus belajar untuk menjadi dulu. Bagaimana diri kita ini menjadi pecinta yang handal, mampu menguasai cinta, mampu segala sesuatunya yang kita anggap itu indah, itu baik, kita cintai. Nah, ketika kita udah menjadi pribadi yang penuh cinta, sehingga kita bisa tuangkanlah
kecintaan kita itu kepada objek-objek yang kita cintai, termasuk perempuan. Nah, jadi contohnya kayak gitu ya. Orang belajar nyanyi, mungkin orang nyanyi biasa semua bisa, tapi untuk menjadi penyanyi yang handal, suara yang bagus, dia harus apa? Dia harus les nyanyi, dia harus belajar nyanyi, belajar teknik suara, belajar teknik pernapasan ya, agar bisa suaranya bagus. Begitu juga cinta. Cinta itu harus dipelajari. Bagaimana kita bisa mendapatkan perempuan yang kita cintai tanpa kita belajar cinta itu seperti apa. Nah, cinta itu harus dipelajari, kata Erich Fromm. Begitu juga dunia ini berputar karena adanya cinta. Kalau nggak ada cinta, dunia ini mandek, berhenti. Nah, kata Erich Fromm. Jadi cinta itu adalah aktif, bukan pasif. Cinta itu jangan diam saja, jangan menunggu takdir, tapi bergeraklah, carilah cinta itu. Cari cinta itu kemana aja, tapi jangan asal cinta ya, jangan asal cinta, tapi maknailah cinta itu. Kita maknai cinta itu, kita pahami dulu esensi cinta itu ya. Jangan asal cinta, kita ketemu ujuk-ujuk perempuan kita tembak gini-gini, nggak bisa kayak gitu. Tapi kita bagaimana memperlakukan perempuan, memperlakukan laki-laki seperti halnya objek yang kita cintai. Bagaimana kita cinta kepada Tuhan ya, bagaimana kita cinta kepada makhluk ya, makhluk misalnya hewan, kita sayang dengan hewan, dengan kucing gitu ya, kita sayang dengan tumbuhan ya kan. Begitu juga kita terhadap pasangan perempuan ataupun laki-laki ya. Kalau dalam konteks laki-laki berarti perempuan yang menjadi objeknya. Kita harus perlakukan wanita itu dengan lembut, perlakukan dia dengan cara mencintai yang benar gitu. Jadi cinta itu adalah ya yang benar-benar tumbuh dari dalam diri kita, yang benar-benar kita bangun dari dalam diri kita. Cinta itu tumbuhnya ada proses, bukan cinta itu tumbuhnya pada saat itu. Enggak, cinta itu ada prosesnya. Cinta itu tumbuhnya rasa cinta itu, kata Erich Fromm, ada prosesnya, ada sejarahnya. Kita mencintai seseorang tidak bisa ujuk-ujuk langsung mencintai, enggak kan, tapi kita ada prosesnya. Misal pergi jalan, ngerjain tugas bersama, tahu-tahu tumbuh rasa cinta, akhirnya jatuh cinta. Itulah yang benar cinta, kata Erich Fromm. Cinta itu ada proses. Nggak bisa kita ketemu seorang perempuan di mall terus tiba-tiba kita tembak dia, ingin jadi pacar dia, nggak bisa. Ini jatuh cinta, kata Erich Fromm. Jatuh cinta itu salah, karena itu nafsu. Itu cinta tanpa teori. Tapi cinta yang berteori itu adalah cinta yang mengenal proses, cinta yang mengenal sejarah. Bagaimana dia mencintai objek itu, dari mana dia mencintai objek itu, dan apa sebabnya dia mencintai objek itu sehingga dia ingin memiliki. Nah, itulah cinta yang benar, kata Erich Fromm. Sekali lagi, Erich Fromm bilang cinta itu adalah seni. Baik, cukup sampai di sini ya, filsafat cinta tentang Erich Fromm ya. Memang saya akui ini agak jelimet karena kita membahas filsafat ya, karena filsafat ini kata-katanya agak jelimet. Semoga, tapi saya harap kalian dapat inti poin dari filsafat cinta Erich Fromm. Oke, saya cukupi sampai di sini. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.